Selamat datang, Tuan Evo. Tuan Evo, Nyonya meminta Anda menemui seorang gadis. Aku tidak tertarik dengan wanita-wanita ini. Setelah obatnya bereaksi pada wanita itu, kita akan... Sayang, minta uang padaku. Adikmu punya pacar. Belum bayar mas kawin. Kalau mau uang, cari sendiri. Aku hanya ingin bekerja untuk biaya sekolah. Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Mau lari kemana? Tuan, tolong aku. Pria itu, cepat pergi. Dia adalah Tuan Evo dari kota Jinling. Pria ini seperti Buddha hidup. Kamu kenapa? Cepat. Bawa aku pergi. Halo, Nak, gadis yang ibu aturkan, suka tidak? wanita yang begitu aktif mendekatiku. Tuan, tolong aku. Ini pilihanmu sendiri. Ya Tuhan, aku melakukan apa semalam? Perutku sering tidak enak belakangan ini, selalu ingin muntah. Jangan-jangan penyakit mematikan? Selamat, kamu hamil. Ini anak kembar 3. Sudah lama tidak bertemu, kabar gembira besar. Kembar 3? Ya, Hanya 1 malam, bagaimana bisa hamil, dokter? Kalau ibu tahu, pasti aku dibunuh. Mau aborsi juga tidak ada uang. Bagaimana kalau pinjam uang ke Kia Oyang? Tidak bisa, tidak bisa. Dia sudah banyak membantuku. Aduh, Xiaoying, ternyata kamu di sini. Ibu, wah, ini adik cantik itu, putih dan mulus. Bagus sekali. Direktur Wang, putriku ini masih perawan. Belum pernah pacaran. Kalau Anda bawa pulang, dia akan menjadi milik Anda. Bagus, ini 500.000. Ibu terima 500.000 dan menjualku? Kamu bicara apa? Ibu merawatmu 20 tahun, ditambah bunga. Jauh lebih dari 500.000 ini. Tapi aku masih harus sekolah. Sekolah buat apa? Cepat sana, layani Tuan Wang. Kasih ke adikmu, buat biaya nikah.
Sayang, ikut aku pulang yuk. Cepat sana. Aku hamil. Apa? Kamu bilang apa? Dasar manis. Mahar udah aku bawa. Kamu bilang hamil? Kamu. Kamu bohong. Aku nggak mau orang yang udah hamil. Lepasin. Berani kamu? Bilang, anak siapa ini? Aku minta mahar 500.000 darinya. Aku nggak bisa bilang. Ibu, kenapa perlakuin aku kayak gini? Apa aku anak kandungmu? Waduh, berani banget kamu. Aku susah payah besarin kamu. Aku salah apa? Sekarang kamu utang 500.000, cari uang. Bawa 500.000, atau jangan pulang. Sayang, ibu udah nggak punya rumah. Mungkin nggak bisa jaga kalian. Pergi ke kuil sembahyang. Mungkin Buddha bakal lindungin aku. Tasbihnya ketemu belum? Ya FOY, tasbihmu itu peninggalan dinasti selatan. Kalau nggak harus turun-temurun, mana gampang. Dapetin yang cocok. Itu di hotel ada cewek yang nodain badan emasmu. Gak bisa ngomong, diam aja. Jian Cheng, jujur aja, aku bantu cari. Gak mau cari, ya udah. Eh. Dewa lindungin anakku yang gak berguna. Cepet nikah, punya anak, cowok atau cewek gak masalah. Keluarga Jiang harus punya keturunan. Naonya, Anda ingin keturunan? Aku pendeta Istana Langit, punya resep mujarab. Resep apa? Keluarga yang mandul, setelah aku layani, dapat keturunan. Mau berapapun ada. Nggak perlu 99 juta, juga nggak 88 juta. 500.000 cukup. Astaga. 500.000 bisa dapat keturunan. Oke, aku beli satu. Hamil adalah urusan kemanusiaan, paling banyak ditambah sedikit teknologi. Apa urusannya denganmu, seorang pendeta? Aku. Gambar-gambar ini semuanya dari internet, kan? Lihat, watermarknya bahkan belum dihapus. Camel. Tuan, apakah Anda ingin rambut panjang? Saya punya resep yang bagus. Ternyata palsu. Seharusnya aku tahu. Hanya saja aku sangat ingin punya cucu. Ada kabar, itu sudah bagus. Hidup tak terduga. Aku ingin menggugurkan bayi, tapi ada orang yang mengidamkan anak sampai seperti ini. Nyonya, Anda bisa menyuruh anak Anda lebih sering bergaul dengan perempuan. Siapa tahu suatu hari, keinginan Anda terkabul. Gadis ini cukup baik. Gadis, apakah kamu keberatan pacarmu lebih tua darimu? Apa? Aku, Anakku sudah 30 tahun, belum punya perempuan. Setiap hari belajar seperti Buddha, hidup sederhana. Menyerah ke kalian kokok. aku sudah hamil. Lebih baik tidak menipu nyonya ini. Tidak perlu, aku datang untuk belajar. Sangat mudah ya. Hari ini kita berjodoh, mari kita berdoa bersama. Baik.
Dian pria yang dulu itu. Tuan, apakah Anda masih ingat saya? Keluar dari lumpur tapi tidak ternoda. Apakah Anda masih mengenali ini? Katakan, apa yang Anda inginkan? Aku pria ini terlihat seperti tidak satu dunia denganku, tapi sebagai ayah dari anak ini. Aku meminta uang untuk menggugurkan, wajar kan? Aku ingin 5.000. Benar-benar wanita yang serakah. Mengapa Anda pikir saya akan memberikannya? Aku Jumlah anak terlalu banyak, jika ingin menggugurkan, harus cepat. Kalau tidak, membahayakan nyawa. Katakan, Sayang, minta uang padaku, pacar adikmu. Belum memberikan mas kawin, kalau mau uang, cari sendiri. berani minta tapi tidak berani bilang? Aku hamil. Apa? Aku ingin pergi. Xiaoying, kamu belum pergi ya? Jian Cheng, kebetulan kamu juga di sini. Aku juga ingin kalian berdua saling kenal. Ini anakku Jian Cheng. Istri ternyata adalah ibunya, uang aborsi ini. Masih bisa minta nggak ya? Karena kamu bilang hamil. Setidaknya periksa dulu beneran atau enggak. Apa? Hamil? Dia hamil lebih dari sebulan, nanti jangan sampai nggak makan. Ini nggak baik buat pengaruh triplets. Apa? Triplets? Buddha dan Bodhisattva memberkati, keluarga Jiang punya keturunan. 3 bayi. Dokter bilang aku nggak bisa punya anak, ternyata langsung triplets. Istri, ini benar-benar kabar gembira besar. Tapi status Nona ini. Telepon kepala rumah tangga, suruh dia bersihkan kamar. Ternyata diremehkan. Aku cuma orang yang nggak disukai. Kes kiwi ko Yang Cheng. Kita sekarang bawa Xiaoying pulang. Siap nikah. Apa aku beneran jadi ayah? Xiaoying, ayo ikut aku pulang. Kemana? Jian Cheng. Dulu ke rumahku. Turunin aku bisa jalan sendiri. Gerak-gerak nanti jatuh. Selamat datang Tuan Jiang pulang. Masuklah. Wanita ini bisa dipercaya nggak ya? Istri, aku nggak bisa tinggal di sini, sewanya kelihatan mahal banget. Xiaoying, berkat kamu, anakku yang bebal. Akhirnya sadar juga, menantuku ini. Aku terima. Tapi Tuan Jiang kayaknya nggak suka aku. Apa nggak suka? Sok jago aja. Kamu dan Jian Cheng udah punya anak. Ganti panggil mama. Aku. Baiklah, kamu duduk dulu istirahat. Sayang, kita bakal punya rumah ya? Bocah nakal, jaga baik-baik menantuku. Hak yang seharusnya harus diberikan. Aku punya rencana sendiri. 2 hari lagi ulang tahunmu yang ke-30. Sudah lama sendiri, ini hadiah dari dewa untukmu. Kamu harus menghargainya dengan baik. Dewa apa? Bukannya ini ulahmu? Aku harus cepat pulang, beritahu ayahmu kabar baik ini. Jaga baik-baik, Luing.
Tuan Jiang. Dia wangi sekali. Sebelum kamu tinggal di sini, aku mau tanya satu hal dulu. Apa? Malam itu, apa aku klien pertamamu? Klien? Minuman kalian, bersenang-senanglah. Ya, aku sangat butuh uang, jadi aku punya banyak klien. Oh, begitu rupanya. Ayah anak-anak, kalau dilihat lebih dekat memang ganteng. Kontrak ini. Baca baik-baik sebelum tanda tangan. Karena kamu hamil anakku, aku pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Semua biaya selama kehamilanmu, aku yang tanggung. Setelah kamu melahirkan, aku akan memberimu uang lelah yang besar. Uang lelah? Tapi, soal menikah ini, maaf, aku tidak bisa. Lagi pula, pernikahan tanpa cinta. Seperti pasir yang bertebaran. Aku tahu. Kalau sudah jelas, tanda tangan saja. Kok banyak banget nolnya? Aku hanya mau. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah fokus menjaga kandungan. Anak dalam perutmu sangat penting untuk keluargaku. Aku mengerti. $50 juta. Kalau tidak aborsi, 5.000 itu. Cukup untuk biaya sekolah. Saya berhutang 5.000 pada Tuan Jiang untuk biaya sekolah. Cepat pulang, dasar anak nakal. Paman Li dari desa sebelah. Tidak menolakmu meski hamil, mau menikahimu. Ibu, aku tidak mau menikah. Aku. Barang pusaka nenekmu masih ada padaku. Mau kabur? Jangan mimpi. Aduh. Kok tiba-tiba Xiaoying sudah pergi? Aduh, aku belum ketemu menantunya. Baru dapat 50 juta langsung pergi. Dia cuma wanita yang serakah akan uang. Ambil uang sebanyak itu, kalau mau pergi ya pergi saja. Apa katamu? Kakak, kamu kembali, sudah memutuskan untuk menikah dengan Paman Lia? Aku datang untuk membereskan barang-barang almarhum nenek. Aduh. Kakak, kamu harus lebih mengerti. Setelah kamu menikah dengan Paman Li, keluarga kita akan punya 400 juta. Semua senang, kan? Kamu seharian main game, tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Sekarang tahu peduli keluarga? Camel. Ibu. Kakakku baru pulang sudah memarahiku, aku cuma bilang. Harus berbakti pada orang tua. Dasar anak manis. Kalau saja kamu bisa separuh mengerti seperti adikmu. Cepat minta maaf pada adikmu. Aku sekarang punya anak. Aku tidak bisa terus ditindas. Aku tidak salah, aku tidak akan minta maaf. Kamu. Aku kembali untuk membereskan barang-barang almarhum nenek. Setelah selesai aku pergi. Wah, masih mau pergi? Kalau kamu sudah kembali, kamu tidak bisa seenaknya. Apapun yang terjadi, kamu cepat cari dia dan bawa pulang. Kalau tidak, aku akan usir kamu juga. Dia hamil, tidak aman sendirian di luar. Pasti tidak jauh perginya. Cepat pergi. Tuan, Nyonya ketemu. Nona Lu pulang ke rumahnya. Katanya, dia akan segera menikah. Menikah? Ibu, jangan-jangan kamu cari mak comblang palsu? Aduh, bagaimana ini? Cepat jelaskan. Keluarga Nona Lu yang mengatur perjodohannya. Mereka mau segera. Lihat kamu, aku selalu bilang cepat menikah. Sekarang malah didahului orang lain. Dulu dia juga tidak menerimaku. Anak gadis itu malu-malu, aku kasih tahu ya. Kali ini benar-benar berkah dari Buddha. Memberikan istri yang baik seperti ini untukmu, aku kasih tahu. Kalau kamu tidak bisa mempertahankannya, tidak bisa mempertahankan 3 cucuku ini, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Tapi dia serakah akan uang, itu bukan bohong, yang kamu cari. Kamu yang paling tahu. Ya, aku sangat butuh uang, makanya aku punya banyak klien. Lagi pula, dia di bar menemani tamu. Menukar tubuh demi uang, hanya itu saja.
Dia tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga Jiang. Dan kontrak ini, lihatlah. Kamu lihat sendiri, apa yang dia tanda tangani. Aku hanya butuh 5.000 untuk biaya sekolah. Tenang, aku akan terus kerja paruh waktu. Sebelum anak lahir, lunasi hutangnya. Dia hanya butuh 5.000 untuk biaya sekolah. Dan harus mengembalikan uangnya padaku. Aku sudah selidiki, dia kebal. Hanya untuk cari uang buat sekolah, dan sebelumnya aku dengannya. Sama sekali tidak kenal. Apa? Nona Lu pulang juga ada. Ibunya menjualnya ke pria seumuran paman, untuk dapat mahar. Mungkin sekarang dia. Jian Jiancheng, aku beritahu kamu. Kamu harus bawa menantuku pulang dengan selamat. Xiao Ying, kamu harus tunggu aku. Aku suruh kamu tidak dengarkan aku. Pukul dia. Aku suruh kamu tidak patuh, aku pukul sampai mati. Aku mohon jangan dipukul lagi. Jangan sakiti anakku. Jangan nangis, sayang, paman sayang kamu. Kamu tidak tahu malu. Kamu berani melawan. Pukul dia. Ayah anak ini adalah Jiang Jiancheng. Hahaha. Kamu bilang, itu grup Jiang. Jiang Jiancheng. Dia itu orang seperti apa? Kamu si imut ini, mau meraih orang seperti itu. Kalau kamu punya kemampuan, suruh dia datang selamatkan kamu. Tapi soal pernikahan, maaf aku tidak bisa bantu. Tuan Jiang, apakah kamu akan datang? Sayan, kamu gila ya? Siapa yang tidak tahu, si FOY yang dingin itu, dia tidak suka wanita. Lebih baik aku yang kuat. Jangan. Hahaha. Kamu lari. Jiang Jiancheng. Selamatkan aku. Aku mau. 5.000. Maaf. Malam itu. Apakah aku pelanggan pertamamu? Aku butuh uang, jadi aku punya banyak pelanggan. Menjual minuman keras susah laku. Maaf. Berteriak juga tidak ada gunanya, ku beritahu. Zhang Geshao di villa besarnya. Sama sekali tidak bisa mendengar. Ayo, paman akan membuatmu senang. Siapa yang berani mengganggu istriku? Xiao Ying, aku terlambat. Kamu menderita begitu banyak. Tuan Jiang, kamu benar-benar datang. Jangan takut, aku sudah datang, semuanya baik-baik saja. Istriku sedang mengandung anakku. Tidak boleh ada yang mengganggunya lagi. Kalian siapa? Semua yang ada di sini. Selesaikan mereka semua. Ya.
Perbuatan kalian ini benar-benar preman. Ini rumahku. Kamu bawa banyak orang ke rumahku. Ini apa-apaan? Kamu pasti pacar gelap Luing. Jengga. Jika ingin menikah dengannya, tidak ada kurang dari jutaan. Aku tidak setuju. Benar. Menerobos rumah, aku akan laporkan kalian. Silakan laporkan. Aku ingin lihat hukuman apa yang akan diberikan untuk memaksa menjual anak. Siapa yang menjual anak? Tangani mereka semua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Hei. Kembali. Jangan pergi. Kembali. Itu Jiang Jiancheng. Tuan Besar Jiang. Apa? Xiaowing. Ini semua salahku, aku terlalu bodoh. Selalu salah paham padamu. Seharusnya aku memilih untuk mempercayaimu. Tidak seharusnya mencurigaimu dengan niat jahat. Bisakah kamu cepat bangun? Aku akan bertanggung jawab penuh padamu dan anak kita. Oke, Jiang Shao, anak Anda. ada apa dengan anaknya? Jiang Shao, saya sudah periksa, semuanya baik-baik saja. Ibunya hanya mengalami luka luar. Hanya pingsan karena ketakutan. Lalu sekarang harus bagaimana? Bayi kembar memang akan terus menyerap nutrisi dari ibunya. Saya sarankan, selama ini, biarkan Nyonya banyak beristirahat. Baik. Xiaowing. Ini salahku. Cepatlah sadar, ya? Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk membalasmu. Jangan pukul anakku, jangan. Xiaowing. Jangan pukul anakku. Tidak apa, aku di sini. Tuan Jiang, kamu datang. Maaf. Aku baru saja pingsan. Tidak apa, yang penting kamu baik-baik saja. Xiaowing, mulai sekarang baik itu kamu. Atau anak dalam kandunganmu. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Ada apa ini? Jiang Jiancheng seperti orang yang berbeda. Apa yang dia lakukan salah? Kamu tunggu sebentar. Kakimu terluka parah sekarang. Lebih baik jangan berjalan dulu. Terima kasih, Tuan Jiang. Tuan muda, ini ada yodium dan kapas. Nanti, kamu periksa tubuh Nyonya muda, bagian yang memar. Kompres dingin dulu dengan es, 24 jam kemudian. Baru kompres hangat, ya? Tahan sebentar. Aduh. Tidak apa. Sebentar lagi selesai. Dia ternyata sangat peduli padaku. Mau diolesin di mana lagi? Aku mau olesin lagi. Pahamu, punggung, dan perutmu. Bukannya harus telanjang bulat? Kamu adalah ibu dari anak-anak itu. Kamu terluka karena anak-anak, tentu aku harus merawatmu sendiri. Kalau begitu, kamu bantu aku lihat punggungku saja. Ya. Sakit? Aduh, Kalau sakit, kamu boleh berteriak. Mulai sekarang, keluarga Jiang tidak akan pernah lagi menerima perlakuan buruk dari siapapun. aku mengerti. Ini kali aku gagal melindungi bayi kita. Aku tak akan mengulanginya lagi. Yang kumaksud keluarga Jiang, termasuk kamu. Sekarang kamu sedang hamil.
Aku takkan berbuat apa-apa padamu. Xiaoying, istirahatlah dulu yang cukup. Aku mau inspeksi kerja dulu. Kalau butuh apa-apa, cari Bibi Liu. Hem. Hei kak, Paman Li waktu itu dipukuli. Dia minta ganti rugi 20 juta biaya pengobatan. Kalau enggak, ibu akan dipenjara. Gimana nih kak? Tolong selamatkan keluarga kita. Rasanya keluarga ini memang tak bisa diputus. Dia sudah membesarkanku selama 20 tahun. Lagi pula yang memukul orangnya Pak Jiang. Harus cari cara cari uang lagi buat bayar utang keluarga. Pak Jiang, perumahan mewah akhir-akhir ini. Susah banget laku. Apa ya yang dilakukan Xiaoying di rumah? Mau lihat rumah? Xiaoying, Kia Oyang. Lama tak jumpa. kok kamu kerja paruh waktu di sini? Dia ngapain di sini? Jia, intern baru. Suruh istirahat, malah keluar. Wah, siapa nih? Pekarmu? Cantik juga. Dia itu bunga kelas waktu SMA. Nggak mungkin mau sama aku. Apa sih? Ngomong-ngomong. Rumah ini harganya berapa? Yang ini, Pak, Ayah, 2 miliar. apa? 2 miliar? Developer ini mending merampok saja. Xiaoying, pamanku bukan kekurangan uang. Dia cuma nggak mau buang uang percuma. Baru datang udah ketemu masalah. Lihatlah mereka, kayak apa sih? Kaya, klien kaya dan ganteng dengan sales cantik dan imut. Kayak, teman masa kecil. Perkanda mesra. Kantor penjualanku buat pacaran ya? Nggak boleh pacaran di kantor penjualan? Oh ayah. Dilarang pacaran saat kerja, nanti aku akan memberi pelajaran ke anak magang ini. Brooch ini lucu sekali. Hadiah dari anakmu ya? Pak, perumahan kami dilengkapi sekolah top dari TK sampai SMA dan di bawah gedung. Ada taman kelas 4A. Ada rumah sakit, panti jompo, asal beli properti kami. Bisa menikmati layanan premium dari lahir sampai tua. Bukannya kamu ingin membelikan nenek rumah baru? Nanti juga lebih mudah periksa kesehatan. Tapi harganya 20 juta. Pak, apakah Anda dari grup chat? Ya, Cukup tunjukkan kartu karyawan. Bisa dapat diskon 12%. benarkah? Wah bagus sekali. Cepat bayar uang muka. Baik Pak, tunggu sebentar. Tak kusangka. Dia bisa menanganinya dengan lancar. Tepat memprediksi kebutuhan klien. Kelas atas. Ayah. Sales cewek ini cantik ya. Kalau suka buruan dekati. Cepat. Ao Xiaoying. Ada apa? Aku. Itu, habis kerja kita kumpul yuk. Boleh. Sekalian beliin hadiah buat Pak Jiang. Dekat-dekat sama bos buat apa? Xiaoying. Omom siapa nih? Dasar anak kecil. Dia tuh bos. Bosku. Selain bos. Oh ternyata bos. Halo, aku teman SMA Luing. Terima kasih sudah merawatnya. Halo. Kok wajahmu merah padam? Aduh. Jiang. Bos,
Aku baru dapat 2 order besar, mau ajak klien makan. Gimana? Tidak. Bagus, silakan pergi. Terima kasih, bos. Makasih ya. Aku pergi dulu. Dia sedang hamil. Aku harus ikut dia. FOY yang dingin dan tak terikat. Ini kan cukup beremosi. Xiaoying, aku ingat di depan ada warung ayam goreng. Murah enak, favoritmu. Kamu masih ingat? Model sepatu ini bagus. Kenapa dia melirik sepatu pria? Oh, jelas dong, buat teman masa kecilnya. Come. Nyonya bilang hari ini ulang tahun Pak Jiang. Sepatu ini cocok untuknya. Xiaoying, aku ke toilet dulu, tunggu ya. Halo, selamat datang. Yang jual properti kan di sebelah? Berdiri di depan tokoku, bikin pelangganku terganggu. Pergi sana. Desain sepatu ini lumayan, kayaknya. Penjual properti kampungan, lihat toko high class kayak gini. Harusnya malu dan pergi. Jangan nongkrong di depan tokoku, oke? Tamu adalah tamu. Gini caramu melayani tamu? Tamu? Yang bisa beli sepatuku baru tamu. Kamu cuma lihat-lihat doang, gak beli. Lihat-lihat. Bikin lantai tokoku kotor. Aku mau beli sepatu. Gaya lo tinggi banget. Katanya mau beli sepatu ini? Cek dulu harganya. Kalau mampu beli, kami akan minta maaf. Untung sudah pinjam uang muka dari supervisor untuk bayar biaya rumah sakit. Harusnya cukup buat beli sepatu. Ternyata benar. Baju compang-camping, bawa tas KW pula. Mana mungkin bisa beli sepatu high class kayak gini? Siapa bilang aku gak mampu? Kamu menilai dari penampilan, menghina tamu. Pemilik mal tahu gak? Wah wah wah, bos mal aja nih. Kamu siapa sih? Pantas aja bos mal tahu kamu. Wah, ternyata cuma magang level terendah, berani banget pakai nama bos buat nakutin orang. Kamu, bersihin lantai ini buat gue. Jadi tukang bersihin buat dia ya? Pas banget, cepat pel. Di gudang masih ada sepatu cacat. Kebetulan bisa minta diskon. 0,01% buat kamu. Ayo, Pal. Siapa tampal? Berhenti. Siapa bilang dia nggak mampu beli? Tuan Jiang, kok kamu juga di sini? Gue beliin sepatu buat emak gue. Suka yang mana? Nah, ketahuan kan bohongnya. Gak usah, sepatu di sini mahal banget. Kalau kamu nggak milih, gue yang milihin buat kamu. Baris ini, baris itu, bungkus semuanya. Tuan Jiang, gue cuma punya sepasang kaki. Gak mungkin pakai semua sepatu ini. Pas hamil nanti kaki bisa membesar. Siapin beberapa sepatu yang nyaman. Kalau nggak kepake, ya buat pajangan aja. Duduk. Baik, Pak. Segera kami bungkus. Waduh, ini beneran customer besar yang royal, target tahun ini. Terpenuhi deh. Kamu. Berlutut dan pakaikan sepatu itu buat dia. Apa? Buat si magang tukang beli rumah. Kamu tahu nggak siapa yang kamu lawan? Tuan Jiang itu bosnya mal kita. Berani-beraninya kamu lawan orangnya. Kamu tamat. Nona, aku salah. Maafin aku, Nona. Bisa maafin aku nggak? Apapun hubungannya dengan Tuan Jiang, setiap pelanggan patut dihormati. Ayo pergi. Tuan Jiang, aku salah Tuan Jiang.
Sepatunya pas nggak? Pas banget kok. Sangat cocok denganmu. Siapa gadis ini? Jiang Xiao sepertinya sangat akrab dengannya. Apakah kamu terlalu baik pada karyawan? Hanya itu yang kamu inginkan? Ayo, lanjutkan. Xiaoying. Aku membelikanmu gaun karena kebetulan lewat. Pasti sangat cocok untukmu. Xiaoying. Restoran sudah aku pesan. Mau pergi sekarang? Baik. Xiaoying. Makanan di luar mungkin tidak cocok dengan seleramu. Dan di rumah juga sudah masak. Masakan rumah lebih cocok. Untukmu. Apa yang terjadi dengan Tuan Jiang hari ini? Xiaoying paling suka masakan ibuku. Nasi daging rebus dan ramen tulang babi, waktu SMA. Aku sering membawakannya makanan. Benar. Waktu SMA, aku paling suka masakan tante. Daging dan sayur yang kami makan semuanya dari pertanian organik khusus. Bukan daging beku dari luar. Xiaoying. Kalau nasi daging rebus, aku akan minta Bibi Liu masakan untukmu. Dijamin bersih dan sehat. Masakan Bibi Liu memang enak. Bos, Xiaoying dan kamu hanya hubungan atasan bawahan kan? Kenapa kamu ikut campur urusan makannya? Kami tidak hanya atasan bawahan. Dulu saat tidak ada yang merawatnya, aku yang merawatnya. Kalau begitu kamu sudah masa lalu. Aduh. Kalau tidak ada urusan, jangan bertengkar. Kami tidak bertengkar. Keduanya seperti merak yang sedang pamer. Kia Ouyang. Aku dan bos masih ada urusan, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Baiklah. Kalau ada apa-apa, beritahu aku segera. Ya. Tuan Jiang. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Pulang makan. Pria tadi, kamu kenal dengannya? Oh iya, waktu aku diusir keluarga. Kia Ouyang sangat merawatku. Aku sangat berterima kasih padanya. Pak Jiang cepat sekali berubah sikap ya. Apa aku terlalu sensitif? Pria tadi, kamu kenal? Iya, aku malah berterima kasih padanya. Kok kamu bisa datang? Pak Jiang, hari ini adalah ulang tahunmu. Dari kecil sampai besar. Keluargaku tidak pernah merayakan ulang tahunku. Hanya saat ulang tahun adikku. Nenek diam-diam memberiku kue. Itu saat paling bahagia bagiku. Hari ini. Karena ini ulang tahun Pak Jiang. Bolehkah kamu membuatku bahagia? HM. Ayo. Yang ulang tahun, makan kuenya. Aku tidak suka yang manis. Ulang tahun harus makan yang manis, biar kamu merasakan kebahagiaan. HM. Cicip sedikit. Pak Jiang. Kamu tidak merendahkanku. Malah sangat baik padaku. Aku sangat berterima kasih. Sepatu ini untukmu. Ini bukan yang tadi siang? Aku lihat buatannya bagus, jadi aku pinjam gaji dari supervisor untuk membelinya. Ini pantas untukmu. Ini. Ayo. Selamat ulang tahun ke-30 Pak Jiang. Tunggu. Ibu hamil tidak boleh minum alkohol. Ini air soda, bukan alkohol. Tenang saja. Aku tahu. Di perutku ada 3 bayi. Milik Pak Jiang.
bersulang. Pak Jiang, kamu kepanasan? Aku ambilkan kipas untukmu. Aduh, biar aku lihat. Aku juga tidak bisa melihat. Jian Cheng mereka sedang apa ya? Aduh baiklah, biar kamu juga lihat pasangan muda itu. Sepertinya ulang tahun Jian Cheng kali ini. Tidak perlu kita lagi. Est, Pesta yang kusuruh kamu siapkan, sudah siap? Tentu saja sudah siap, sesuai perintahmu. Sudah mengundang semua orang penting di kota. Tak disangka FOY yang dingin. Juga punya hari jatuh cinta. Kebetulan Sue Mei pulang hari ini. Jangan-jangan orang yang akan kamu umumkan adalah dia? Sudah selesai bergosip? Cepat kerjakan tugasmu. Baik, baik, baik. Xiaoying, aku akan memberimu status resmi. Membuat semua orang di kota Jinling tahu. Kamu adalah orang paling penting di keluarga Jiang. Apa yang terjadi padaku semalam? Minum air soda saja. Bisa mabuk. Apa karena ngidam saat hamil? Semalam kamu tertidur. Menurut buku, orang yang sedang hamil. Benarkah begitu? Ternyata bukan aku saja yang berusaha untuk bayi. Tuan Jiang juga belajar dengan serius. Kenapa dia menatapku seperti itu lagi? Kamu, Bibir ini terlihat manis. Xiaoying, kamu sudah bangun. Semalam, aku melihat kalian berdua tertidur di sofa, jadi aku tidak mengganggu. Aku selimuti kalian lalu pergi. Nyonya, kami tidak melakukan apa-apa semalam, kan? Lakukan juga tidak apa-apa. Kudengar kamu pergi ke bagian penjualan perusahaan Jian Cheng untuk kerja paruh waktu. Kamu sedang hamil. Jangan pergi ke tempat yang ramai seperti itu. Di sini, cukup tunjukkan kartu kerja untuk diskon 88%. Benarkah? Bagus sekali, cepat bayar uang muka. Nyonya, tapi aku. Ibu, Xiaoying bukan burung dalam sangkar kita. Dia ingin sekolah atau bekerja. Itu haknya. Lagi pula, aku di sini. Baiklah, kalian anak muda punya pemikiran sendiri. Aku dengar menantuku. Tapi nak, bulan semakin besar. Status Xiaoying harus diberikan. Nyonya, ini. Malam ini Jian Cheng akan membawamu ke pesta penting. Pakai semua ini dan ikut dengannya. Aku dan Tuan Jiang. Kamu pakai saja. Ini niat baik ibuku. Hem. Cantik, pantas saja menarik perhatian orang lain. Wah, lihat, matanya sampai melotot. Ini calon menantuku. Sungguh cantik. Oh, sebentar lagi aku akan memberimu kejutan. Kejutan? Kejutan yang dimaksud Tuan Jiang adalah Oh. Hari ini, aku akan mengumumkan seseorang yang sangat penting bagiku. Dan juga bagi keluarga Jiang. Tuan Jiang, ayah memanggilmu untuk datang. Baik. Xiaoying, kalung tasbih ini. Sudah aku pakai sejak kecil.
Sekarang, aku memberikannya padamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Apakah orang yang dimaksud Tuan Jiang adalah aku? Kamu dengar belum? Pesta hari ini, katanya khusus diadakan oleh Tuan Jiang. Konon, untuk mengumumkan seseorang yang paling penting dalam hidupnya. Astaga, jangan-jangan. Calon istri muda keluarga Jiang. Ada di sini? Dengan banyaknya orang, siapa ya? Gaun ini pasti custom, harganya minimal 7 digit. Jangan-jangan, orang terpenting Tuan Jiang adalah dia? Apa sih? Kita belum pernah lihat dia, canggung-canggung gitu. Salah tempat kali? Tunggu. Kamu siapa? Ngapain kesini? Aku datang untuk menghadiri pesta. Hadir pesta? Siapa yang bawa kamu masuk? Aku dibawa masuk oleh keluargaku. Ini kan adik yang jual minuman di bar itu? Hahaha. Jual minuman? Menurutku, lebih ke temani minum. Ngaku deh, kamu dekat dengan bos mana sampai bisa jadi keluarga. Aku dulu jual minuman untuk biaya sekolah. Wah, cari biaya sekolah sampai ke pesta para elit. Lalu, elit siapa yang bawa kamu hari ini? Hahaha. Keluargaku adalah Tuan Jiang belum mengumumkan hubungan kami ke publik. Kalau aku bicarakan di sini, bisa merusak reputasinya. Ngapain aku kasih tahu kalian? Yang penting, aku diundang masuk. Dek, kamu bohong gak pakai naskah ya? Kamu cuma temani minum, pantas bergaul dengan kami para putri bangsawan. Berdiri bersama? Ya, jangan pikir. Menyewa satu set gaun bisa membuatmu terlihat mewah masuk ke sini. Hari ini adalah acara Jiang Shao untuk orang sepentingnya. Pesta yang sangat mewah seperti ini. Orang seperti kamu hanya akan mengotori tempat ini. Orang yang belum pernah melihat dunia, seperti ini, segala hal. Selalu ingin ikut campur. Nona Sue datang. Wah, bukankah ini Nona Sue yang terkenal di kota Jinling? Nona Sue? Putri tunggal keluarga perhiasan Sue. Aura ini benar-benar luar biasa. Maafkan saya membuat kalian semua tertawa. Pesta yang disiapkan kakak Jian Cheng kali ini sangat megah, aku sampai merasa malu. Tidak heran. Nona Sue ini adalah tuan rumah pesta. Ternyata si putri kaya itu adalah calon istri Tuan Jiang. Sementara aku setelah melahirkan harus pergi. Orang penting, mana mungkin aku? Kamu siapa? Hanya diberikan kepada Jian Cheng. Yang kamu pakai ini, dari mana asalnya? Katakan. Diberikan oleh keluarga. Dia Luing, pekerja bar. Gaun ini entah dari mana dia mencurinya. Pekerja bar. Cepat, bantu aku periksa di bar dia. Tidur dengan siapa saja. Siapa yang mengundangmu ke ballroom mewah seperti ini? Tidak tahu bagaimana dia bisa menyusup masuk. Jika Nona Sue tidak suka, kami akan mengusirnya. Saja. Gaun ini belum sempat aku pakai, sudah dipakai oleh pelayan bar. Sungguh menyebalkan. Kalian berdua, lepaskan gaunnya. Jangan sembarangan, gaun ini diberikan oleh Tuan Jiang. Apa katamu? Kamu bilang ini Jian Cheng yang memberikannya padamu? Apakah kakak Jian Cheng akan mengumumkan orang penting adalah dia? Nona Sue, jangan percaya pelayan bar ini sebelum kamu masuk. Dia tidak mau mengatakan siapa yang membawanya masuk. Sekarang berani menggunakan nama Jiang Shao untuk menipu di sini. Ternyata begitu. Hampir tertipu olehmu. Sungguh menyebalkan. Pesta terkenal di kota Jinling. Mengundang orang-orang yang hanya menjilat seperti kalian? Sungguh keterlaluan. Xiaomei, ajari dia pelajaran yang baik. Aduh, roknya basah semua. Cepat panggil orang. Bantu aku copot roknya. Jangan. Lepaskan aku. Robek habis-habisan, berikan dia sambutan yang istimewa. Wanita yang memaksakan diri masuk kalangan atas.
Kalian akan dapat balasannya. Balasan? Balasan hanya untuk orang miskin sepertimu. Lepaskan aku. Hah, Aduh, bukan cuma pakai gaun mewah. Mau tiruan kakak Jian Cheng pakai tasbih juga. Kau pantas? ini tasbih pemberiannya, kembalikan padaku. Pasti dari pria liar itu kan, yang ngasih ke kamu? Sangat berharga ya? Tasbih ini sangat penting bagiku, kumohon. Tolong kembalikan padaku. Semakin kau ingin, semakin tidak akan kuberikan. Beri aku. Mau? Sujud dan minta padaku. Sujud. Masih belum mau sujud? Dasar sampah, hanya untuk seuntai tasbih jelek. Langsung sujud. Aku sudah sujud. Bisa kembalikan tasbihnya? Tasbih ini sudah kupakai sejak kecil. Sekarang, kuberikan padamu. Yang kumaksud keluarga Jiang. Termasuk kamu. Tuan Jiang, maafkan aku tidak berguna. Tidak bisa melindungi tasbih pemberianmu. Giok Kaisar Hijau ini adalah harta karun. Koleksi keluarga Sue, untuk calon menantu keluarga Jiang. Paling cocok tidak ada tandingannya. Warnanya sempurna. Xiaoying kokok memakainya. Ayah, bagaimana menurutmu? Pilih set ini saja, rekomendasi Lau Sue pasti tidak salah. Awalnya set ini disiapkan untuk Sue Mei. Saat menikah, tapi dia tidak suka Giok. Jian Cheng juga anak yang kulihat. Tumbuh besar, untuk calon istri Jian Cheng. Penggunaannya tepat, tidak tahu. Gadis dari keluarga mana yang bisa merebut hati Jian Cheng? Tuan Jiang, tidak baik, nyonya muda di ruang depan. Sedang dihina. Apa? Xiaoying. Ini salahku. Cepat bangun, ya? Aku akan menggunakan seluruh hidupku. Untuk membalasmu, Xiaoying. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Tuan Jiang. Bagaimana aku bisa merangkai kembali tasbih yang kamu berikan padaku? Apa yang kalian lakukan hari ini akan membuat kalian menyesal. Benar-benar wanita. Aku ingin melihat apa konsekuensinya. Berhenti. Xiaoying. Maaf, aku terlambat. Tasbih. Tidak apa-apa, aku akan memberimu banyak lagi. Young Master Jiang, akhirnya Anda kembali, Luing ini. Terus mengganggu Nona Sue. Young Master Jiang, Lying ini. Entah bagaimana masuk ke ruang pesta. Dan menunjuk-nunjuk Nona Sue, kami sedang memberinya pelajaran. Dia bilang ini dari kakak Jian Cheng. Dia bilang ini. Diberikan olehmu, aku sedang memberinya pelajaran. Yang Master Jiang, Anda tidak tahu. Luing ini teman SM aku. Dia yang paling miskin di kelas kami, biasanya mengandalkan menjual minuman di bar untuk biaya sekolah, sekarang malah menggunakan nama Anda untuk menipu. Gaun ini diberikan olehku. Apa? Gone Empyrean Young Master Jiang, Young Master Jiang. Anda akan mengumumkan ada orang penting yang muncul dalam hidup Anda. Apakah ini? Sue Mei, gaunnya disobek. Itu perbuatanmu? Kakak Jian Cheng, dia hanya pelayan di bar. Mengapa Anda begitu baik padanya? Karena Luing adalah orangku. Ini. Kakak Jian Cheng, Anda pasti sudah terhipnotis olehnya. Nona Sue, sesuatu yang Anda minta untuk kuselidiki. Sudah kutemukan. Semuanya lihat baik-baik. Luing dan seorang pria liar, buru-buru. Lari keluar dari hotel, baru keluar keesokan paginya. Video ini asli, lo? Ini bukan Luing? Laki-laki ini. Kok kayaknya familiar banget ya? Ternyata dia beneran wanita penghibur. Kayak gini kok mau-maunya deketin si Jiang. Gimana nih? Di depan banyak orang gini, mana mungkin aku ngomong ini siapa? Apalagi dia. Belum tentu mau juga. Orang kayak gini nggak pantas hadir di pesta Jiang.
Bawa kabar pekar gelandanganmu, lying. Awas kijbak kau. Pacar gelandangan yang kalian maksud itu aku. Apa? Ternyata ini si Jiang? Masih mau ngomong apa lagi? Lanjutin. Kakak Jencheng. Aku nggak sengaja. Luing adalah orang terpenting dalam hidupku. Kalian yang ganggu Xiaoying. Kuingat baik-baik. Nanti di kota Jinling, tunggu hukumanmu. Kakak Jencheng, lupa ya? Dari kecil kita bersama. Aku pernah bilang, aku pasti akan menikahimu. Pernahkah kukatakan suka padamu? Kamu. Siapa yang berani ganggu menantuku? Astaga. Ini kan ibu muda Jiang? Nyonya Kui. Ternyata. Auranya sangar banget tanpa perlu marah. Siapa yang ganggu menantuku, Tante? Aku sudah baik banget ke Kak Jiancheng. Ibu pasti tahu, akulah menantu yang sebenarnya, kan? Lao Sue, lihat ini. Bagaimana harusnya, Ayah? Kau tahu aku selalu suka. Kak Jiancheng, cepat bantu aku ngomong dong. Dasar anak durhaka. Jiancheng, sudah punya pujaan hati. Jangan mempermalukan diri di sini. Jiancheng, Lao Jiang. Anakku terlalu dimanja. Aku bawa dia pergi dulu. Eo. Ayah. Ternyata Nona Lu sudah pasti. Menantu keluarga Jiang. Sekarang kuumumkan. Luing adalah satu-satunya istriku. Dia bukan putri orang kaya. Juga tak paham aturan kalangan atas. Tapi kuharap kalian patuh pada aturannya. Karena aturanku adalah aturan. Pesta itu. Ada apa? Apa aku tidak jelas? Aku. Masih belum ganti panggilan? Panggil aku apa? Jiang Cheng. Panggil aku apa? Jiang Cheng. Mulai sekarang mereka akan ikut kamu, kamu keluar. Juga tidak takut dibully orang. Terima kasih. Jiang Cheng. Hari ini Tuan Jiang sibuk, aku juga ada bodyguard. Hari ini barang peninggalan nenek akan diambil kembali. Kalian tunggu di bawah saja. Barang peninggalan nenek seharusnya ada di sini. Camel. Kamu berani kembali? Jangan-jangan sudah dibuang oleh Tuan Jiang FO? Bagus mencuri. Aku akan pukul kamu sekarang. Kakak 6. Xiaoying hari ini kau belum pulang? Tuan muda, Nyonya bilang dia mau pulang ke keluarga Lu. Apa? Ada orang, Luing mencuri barang rumah tangga. Tangkap Pengkirenia. Tangkap pencuri. Kamu bilang siapa pencuri? Bukan kamu siapa lagi, kah? Manfaatkan orang tua tidak di rumah, kamu pulang mencuri, ngaku. Jangan-jangan juga mencuri uang? Aku selama ini kerja untuk kamu, uangnya sebagian besar. Diberikan ke kamu, kamu setiap hari hura-hura. Kenapa tidak bilang kamu yang mencuri uang keluarga? Aku pakai uang keluarga, itu namanya mencuri? Dari kecil kamu selalu begitu, kamu pakai uang keluarga. Itu wajar, aku ambil sedikit saja sudah dianggap mewah. Setiap hari makan juga nasi aking. Hah? Ini, barang peninggalan nenek. Kamu dan orang tua tidak pernah baik ke nenek sehari pun. Bahkan setelah meninggal pun masih mencuri barang peninggalannya. Aku ambil kembali sekarang salah. Barang peninggalan nenekmu, kamu pikir itu benar-benar? Nenek kentangmu? Lying. Kamu benar-benar menyedihkan, kamu bukan anak kandung keluarga kita. Apa katamu? Dulu kalau bukan karena nenek yang memaksa membawamu pulang, kamu pikir kamu bisa bertahan sampai sekarang? Sudah lama kamu mati di tong sampah manapun. Sekarang kamu masih berani minta barang peninggalan nenek? Lebih baik kamu keluarkan lebih banyak uang. Kenapa bisa seperti ini? Sia-sia saja bicara banyak denganmu.
Serahkan barangnya, aku masih bisa membiarkanmu utuh. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menganggap mereka sebagai keluargaku. Lagi pula selama ini aku sudah membayar hutang budi mereka. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Berani lari, sekarang juga aku bunuh kamu. Baiklah. Aku masih adikmu sekarang, kau berani memukulku. Kita ketemu di penjara. Kamu berani ancam aku? Lihat aku berani atau tidak. Gak apa-apa. Kamu berani sentuh Xiaoying aku? Biang Tefoye, aku salah. Aku tidak berani lagi. Ayo pergi. Jiang Cheng, ternyata aku ini cuma anak yatim piatu, mereka semua. Bukan keluargaku. Bagus. Orang-orang jahat itu tidak pantas jadi keluargamu. Tapi aku sudah begitu baik pada mereka. Mereka malah memukul dan memarahiku, aku sabar begitu lama. Bahkan memberi mereka banyak uang, bagaimana bisa mereka? Memperlakukan aku seperti ini? Aku akan membuat mereka membayar satu persatu. Apa yang mereka hutang padamu? Jiang Cheng. Aku mungkin benar-benar yatim piatu. Orang tuaku. Apakah mereka masih hidup? Dimanapun mereka berada. Aku akan membantumu menemukan mereka. Dan sekarang, kamu tidak sendirian. Kamu masih punya 3 anak kita. Kamu masih punya aku. Tenang saja. Aku akan selalu menemanimu. Sekarang aku sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga lu. Aku akan membuat pernyataan resmi. Memutus semua hubungan dengan mereka. Kamu yang bilang ya. Jiang Cheng. Perutku semakin membesar. Tapi aku masih ingin sekolah. Tentu saja kamu bisa sekolah, tapi sebelumnya. Besok temani aku ke suatu tempat dulu. Kemana? Menikah. Aku belum pernah menikah, tidak tahu caranya. Tidak apa-apa. Lihat kamera dan tersenyum saja. AO tersenyum. Berdua dekatkan sedikit. Aku sekarang menikah dengan Tuan Jiang. Barang penting, aku yang simpan. Kalau begitu sekarang, panggil aku. Suami. Wah, Nyonya muda, kamu sudah kembali. Nyonya muda, aku. Sudah menikah? Kalau bukan nyonya, panggil apa? Benar. Tuan muda pagi ini meneleponku, menyuruhku masak. Bilang mau beli makanan yang ringan dan bergizi seimbang, katanya. Kesukaannya. Kakak 6, kamu sibuk dulu ya. Ayah. Tulisan ini bagus sekali. Jangan-jangan tulisan Tuan Jiang? Nyonya, waktunya makan. Sebentar. Ini masak apa? Harum sekali. Suami, kamu sudah pulang. Iya. Aku siang tadi lihat kitab Buddha di mejamu, strukturnya rapi. Suamiku hebat sekali. Tentu saja. Kok kamu tidak pakai sepatu? Oh, aku pakai dulu. Mulai sekarang tidak boleh jalan tanpa sepatu. Kamu perempuan, takut dingin. Apalagi, kamu sekarang hamil. Sejak menikah dengannya, dia sangat baik padaku. Aku lapar, ayo makan. Suami, aku ngantuk. Kalau begitu tidur saja. Sekarang aku tidak ngantuk lagi. Kalau begitu mau apa? Aku ingin kamu memelukku.
Tunggu sebentar. Kakak Jian Cheng, kebetulan sekali. Tak disangka ketemu kamu di sini. Kebetulan apanya? Masih ada urusan belum selesai. Berani-beraninya kamu datang. Aku salah waktu itu. Kamu dan adik kecil keluarga Lu. Aku sudah menikah dengan Xiaoying. Dia sekarang istriku, kalau ada urusan bilang, kalau tidak minggir. Kalau tidak ada urusan, pergi sana. Begini Kak Jian Cheng. Aku kemarin beli oleh-oleh untuk tante waktu jalan-jalan di luar negeri. Mau kasih lihat dulu ke kamu. Ibuku suka banyak hal, kamu tahu yang mana? Yang dia suka? Tentu saja, aku tahu. Walaupun itu yang dia suka. Ibuku tidak butuh. Cepat pergi. Kak Jian Cheng. Semua alasan, kalau bukan karena Luing. Si perempuan licik itu. Mana mungkin Kak Jian Cheng tidak mau terima barangku. Sudah larut belum tidur? Sayang, aku mau bicara sesuatu. Ada apa sampai bingung begitu? Aku, Jangan gugup, santai saja. aku tidak gugup, cuma mau bilang. Aku sangat mencintaimu. Bodoh. Aku juga mencintaimu. Tadi siang Suemei narik-narik kamu ngapain? Jangan gerak. Ada serpihan kayu kecil masuk. Aku ambilkan alat. Aduh. Sudah, cuma luka kecil. Dia kok bisa tahannya? Pasti sudah biasa mengalami banyak hal. Xiaoying, jangan takut, apapun yang terjadi. Aku akan temukan orang tua kandungmu. Terima kasih sayang, tapi aku cuma mau tanya. Tentang Suemei saja. Kasih tanganmu. Beberapa hari ini jangan kena air, hati-hati lukanya infeksi. Baik. Tuan muda, kamu tidur di dalam rumah malam ini. Dia hari ini, entah kenapa. Biarkan dia sendiri hari ini, jangan tidur. Rumah sebelah, sore tadi sudah aku rapikan. Bagaimana kalau kamu tidur di sana? Lui masih kecil sekarang. Kalau tengah malam terjadi sesuatu, tidak ada orang bagaimana? Tuan muda, apa kamu menganggap Xiaoying masih anak-anak? Dia sudah dewasa. Dia tidur malam, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu kerja setiap hari, tidur tidak nyenyak, bagaimana bisa? Sudah selesai semuanya? Jah, Cepat istirahat. baiklah. Sofa ini terlalu empuk, nanti pinggang sakit bagaimana? Nak kecil. Kamu tahu tidak, sedang melakukan apa? Tidur saja tidak bisa diam. Sayang. Kita semalam tidur bersama. Sudah bangun. Cepat mandi, sarapan, khusus buat kamu. Bubur manis favoritmu. Sayang. Aku mau ke perusahaan, mau keluar jalan-jalan. Tentu saja boleh. Grup Jiang, kamu bisa masuk keluar sesuka hati.
Kartu ini bisa dipakai semaumu. Nanti, aku akan lebih tegas sekarang. Aku punya orang yang mendukung. Sayang, HM, mau makan buah? Sayang, aku hari ini pergi kerja, belajar banyak hal, dan bertemu banyak orang. Benarkah? Istriku hebat sekali. Istri, Ah, kamu punya tidak industri yang disukai? aku sebenarnya suka desain. Desain? Itu kebetulan. Aku akan undang beberapa profesor untuk mengajarmu. Kamu bisa belajar desain lagi, nanti bisa kuliah di luar negeri. Benarkah? Aku bisa pergi ke universitas luar negeri. Kenapa tidak bisa? Setelah kamu lulus ujian, aku dan bayi akan pergi ke luar negeri menemanimu. Terima kasih suamiku. Aku tidak menyangka masih punya kesempatan seperti ini. Tidak mungkin. Sebenarnya, kamu selalu hebat. Hanya saja sebelumnya tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya. Suamiku. Kamu benar-benar pikir aku hebat? Tapi sejak kecil, ibuku, Chen Xiuli hanya memuji Lubo. Menganggapku tidak berguna sama sekali. Istriku, Kamu lupa. Kamu adalah juara penjualan yang bisa dengan mudah menjual 2 rumah mewah. hari itu kamu. Kamu ini. Hanya saja sebelumnya terlalu lemah, jadi sering dibully. Mulai sekarang aku akan belajar lebih tegas. Mulai sekarang ada aku di sini. Tidak mungkin ada yang akan mengganggumu lagi. Tuan muda, Nyonya akhir-akhir ini sibuk kerja. Bawa dia keluar untuk bersantai. Mandi, Jian Cheng sedang mandi. Hati-hati. Ada apa, ada apa? Aduh, Aku baru dengar Xiao Ying berteriak. Tidak apa-apa? tidak apa-apa, Bibi 6, kamu sibuk saja. Ada apa? Aku ingin bilang. Setelah makan aku ingin olahraga. Bagus. Kamu pakai ini untuk olahraga? Memangnya kenapa? Bukannya kamu bilang mau olahraga pagi ini? Aku akan bantu kamu ganti baju. Tuan muda, seleraku bagus kan? Memang cantik. Hanya saja, lain kali ganti rok ini dengan celana. Biar lebih nyaman untuk olahraga. Suamiku, aku boleh lari sekarang. Kita tidak olahraga, kita jalan-jalan saja. Xiao Ying. Kamu benar-benar orang terbaik yang pernah aku temui dalam hidupku. Apa sih, Jian Cheng yang baik? Kamu harus berjanji padaku. Akan menemaniku seumur hidup. Ya. Xiao Ying, aku akan kembali ke kantor dulu. Kamu tunggu di sini. Baik. Apakah Luing tinggal di sini? Dia tidak tinggal di sini. Kalian mau apa? Kami sudah tahu, ini rumahnya.
Bilang dia tinggal di sini. Hank Kirkin. Dia tidak tinggal di sini. Kalian ngapain? Hey, kalian ngapain sih? Berhenti. Kalian mau apa? Kalian ngapain? Pergi sana. Pak Lu, cepat kejar mereka. Mereka itu fansnya Shuemei. Mereka datang untuk mengganggu Luing. Berani sekali mereka. Wanita ini sudah pergi masih bikin masalah. Aduh, Bagaimana kalau kita tangkap dia dan berikan kepada Nona Sue? Ini bisa jadi balas dendam kita. kamu benar. Aduh, Kenapa kamu menangis? Dengar, apapun yang terjadi, jangan dipendam sendiri. Beritahu aku, dengar? Ada apa? Cepat beritahu aku, apa yang terjadi? Di internet ada yang bilang aku pelakor. Suemei. Tenang, aku sudah minta orang lain turunkan trending. Jangan terlalu peduli dengan omongan netizen. Aku hanya ingin kamu yang bilang, apakah aku benar-benar. Tentu saja tidak. Aku bersumpah. Dari awal sampai akhir, hanya kamu. Sungguh, Kamu tidak percaya? enggak kok. Lalu kenapa tadi menangis? Aku tidak. Mataku hanya tidak nyaman. Tidak nyaman di mana? Biar aku lihat. Jangan dilihat. Aku mau istirahat dulu. Xiaowing ini sudah menikah lama masih malu-malu. Pak Jiang tidak baik. Di internet banyak muncul artikel hitam tentang Nona Lu. Siapa yang menyuruh mereka? Suemei itu. Berani-beraninya dia. Jadi, sekarang kita harus bagaimana? Mau bantu Nona Lu? Apa pendapatmu? Segera tangani. Ya. Halo, Chen Xiao. Jian Cheng, malam ini ada pesta. Jangan lupa datang ya. Gak tertarik. Aduh, jangan begitu dong. Aku siapin kejutan buatmu. Kejutan? Ha. Jian Cheng, aku nunggu lama banget. Akhirnya pulang juga. Katakan, apa sebenarnya yang kau mau? Santai aja, nanti juga tahu. Lihat. Ini kejutan yang aku siapkan buatmu. Gimana? Dia? Hah? Kau menghina aku? Aku sekarang lihat dia aja. Udah mual duluan. Kenapa? Karena dia ganggu istriku. Oh, Cicu. Jadi, mau diapain dia? Buat dia bayar mahal. Oke, aku dukung. Dengerin ya. Suemei itu demi ketemu kamu, dia. Siapin kerja sama-sama sutradara terkenal. sutradara yang... Kok sutradara yang belum datang sih? Sutradara yang... Kakak Jensen. Nona Sue. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan. Kakak Jensen. Apa yang ingin kau bicarakan? Aku lagi sibuk nih. Gimana kalau nanti aja? Katanya akhir-akhir ini kau suruh banyak orang jelek-jelekin istriku. Aku nggak ngerti apa yang kau maksud. Oh ya? Ngapain pakai sutradara yang? Mending langsung andalin Jian Cheng. Kakak Jian Cheng, kan kamu tahu. Aku selalu suka sama kamu. Gimana kalau kita? Kakak Jian Cheng, lihat aku hari ini. Cantik nggak? Kakak Jian Cheng. Nona Sue, ini semua eksklusif loh. Harganya pasti mahal. Siapa yang mengirim kalian? Keluar. Wartawan pasti akan sangat menyukai ini. Aku ingin jalan-jalan ke depan. Siang nanti, kita makan bersama. Aku tidak tenang kalau kamu pergi sendirian.
Apa yang kamu inginkan, aku bisa menyuruh orang untuk membelikannya. Ayo ikut aku ke atas untuk istirahat. Tenang saja. Kalau aku lelah jalan-jalan, aku akan mencarimu. Hanya boleh sebentar saja, kalau terlalu panas. Cepat-cepat cari aku. Dan, apapun yang terjadi, harus telepon aku. Kalau kamu pulang, juga harus telepon aku akan menyuruh orang menjemputmu. Baiklah, aku akan patuh padamu. Dah. Kemeja ini, kalau diberikan kepada Jian Cheng, dia pasti sangat senang. Halo, boleh minta tolong ambilkan kemeja ini? Maaf, kemeja ini adalah yang termahal di toko kami. Kalau tidak beli, jangan dilihat. Di sini masih banyak yang harganya murah, ini cocok untukmu. Bahkan lihat saja tidak boleh. Maaf, Kenapa lagi dianggap remeh? Kalau begitu, berapa harga kemeja termahal di toko kalian? Berapa harga kemeja termahal di toko kalian? kemeja ini harganya 6 digit. Kamu tanya, apa kamu mampu membelinya? Kalau begitu, kemeja ini hanya ada satu di seluruh toko? Ya, hanya satu, kemeja seharga ratusan ribu. Masih bisa diproduksi massal? Baik. Aku mau beli. Merek ini, aku belum pernah dengar. Bunga-bunga ini aku suka. Nona, harga kemeja ini adalah 178 ribu. Kartumu. Bungkuskan untukku. Dan, kartunya bisa dikembalikan? Ah tentu, ini kembalinya. Nona, untuckmu. Terima kasih. Dia benar-benar membelinya. Lihat gelas yang dia bawa tadi, harganya lebih dari 6 ribu, warnanya juga langka. Pasti lebih mahal. Orang yang bisa pakai gelas seperti itu, membeli kemeja seharga 178 ribu bukanlah hal yang aneh. Jiang Zhenchen. Dia ada hubungan dengan Tuan Jiang. Aku sudah kembali. Sayang, kamu sudah pulang. Kamu pergi? Aku belikan kamu kemeja, lihat suka atau tidak. Cantik sekali. Terima kasih, sayang. Istriku tercinta. Suami. Sebenarnya, aku rasa keadaan kita sekarang juga sudah cukup baik. Tidak bisa begitu. Kita harus resmi. Perkenalkan. Ini adalah istriku, Luing. Halo semuanya. Aku ke toilet dulu. Oh, kamu. Kamu mau apa? Apa yang ingin kulakukan? Menyuapmu? Sudah kubilang sebelumnya, Jian Zhencheng adalah milikku. Dan kamu, berani-beraninya terus-menerus. Menentengku. Hari ini, aku akan membereskanmu. Orang sepertimu. Pantaskah untuk kakak Jian Cheng? Dia adalah penerus keluarga terkemuka di Jinling. Sepertimu, pantaskah entahnya? Aku bisa belajar, apapun yang tidak kuketahui, aku bisa mempelajarinya. Belajar? Bagaimana? Beberapa hal sudah ada sejak lahir. Seperti garis keturunan. Orang sepertimu hanya akan menodai darah mulianya. Kamu mau apa? Tentu saja membuatmu menjauh darinya. Tidak mungkin, aku tidak akan meninggalkannya. Kuberitahu, aku tidak sedang berunding denganmu. Aku sedang memberitahu. Bicaralah baik-baik.
Jika kamu ingin aku menjauh darinya, setidaknya beri harga. Sudah kuduga, wanita sepertimu hanya mengincar uangnya. Katakan, berapa yang kamu mau? Sebut harganya. Mau. Berani-beraninya mempermainkanku. Tolong. Kamu lihat istriku? Tuan Xiang. Bawahan melihat Nona Lu masuk ke toilet. Sampai sekarang belum keluar. Belum keluar juga? Tolong. Kamu bilang, kalau aku pakai pisau, lalu menggores wajahmu sampai rusak, masih maukah Jian Cheng kakak mempertahankanmu? Kakak Jian Cheng. Xiaowing. Kalau dia sampai celaka, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Jian Cheng. Kalau kau tidak bisa menjaganya dengan baik, jangan merusaknya. Kembalikan dia padaku. Xiaowing adalah istriku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kau. Sayang kau baik-baik saja? Sayang. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Ibu dan bayi selamat, hanya sedikit terkejut. Diobservasi semalam, asal tidak demam bisa pulang besok. Baik. Terima kasih dokter. Jiang Qiansheng. Kau binatang. Dia baru saja berusia 20 tahun. Kau sudah membuatnya hamil, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Sekarang dia tidak ada hubungan apapun denganmu. Kau. Jiang Qiansheng. Xiaowing, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Suamiku. Xiaowing, kau sudah bangun? Lapar tidak? Aku akan belikan makanan. Aku akan belikan makanan untukmu. Anak. Di mana anakku? Anaknya baik-baik saja, tadi kita sudah periksa di rumah sakit. Semua hasil pemeriksaan normal, tenang saja. Syukurlah, aku juga baik-baik saja. Xiaowing. Maaf, aku sebenarnya tahu. Suemei selalu berniat jahat padamu. Tapi aku tidak serius menanggapinya. Bukan salahmu. Katanya, pencuri bisa mencuri kapan saja, tapi tidak mungkin kita waspada terus. Karena dia cemburu padaku. Dia pasti akan menemukan kesempatan. Istriku. Kok bisa begitu paham ya? Kapan kalian barangkana bertindak? Itu Luing. Tapi dia nyonya rumah keluarga Jiang, aku tidak berani berseteru dengan keluarga Jiang. Apa maksudmu? Berani-beraninya kau mempermainkanku. Hahaha, aku tidak berani mempermainkanmu, hanya saja. Aku mau segini. Setelah semuanya beres, kamu mau berapapun boleh. Baik. Luing, kali ini aku akan membuatmu mati. Ada apa? Aku merasa ada yang mengawasiku. Tidak ada, aku tidak melihat apa-apa. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku agak lelah, mari kita pulang dulu. Baik, ayo pergi. Sudah bangun? Tidak menyangkakan, kita akan bertemu lagi. Apa yang kamu inginkan? Kamu akan segera tahu. Kakak 6. Apa yang kamu lakukan pada kakak 6? Apa yang bisa kulakukan padanya? Dia kan pelayan yang paling dihargai oleh Cui Qiaoyun. Tentu saja aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Sedangkan kamu, bersiaplah untuk mati. Terakhir kali kamu menyakitiku, aku sudah memaafkanmu, bagaimana bisa kamu membalas budi dengan kejahatan? Jelas-jelas kamu yang merebut. Kakak Jian Cheng, kamu bilang aku membalas budi dengan kejahatan. Aku tidak merebut. Jiang Jiansheng sama sekali tidak pernah mencintaimu. Benarkah? Kalau bukan karena kehadiranmu, apakah dia tidak akan mencintaiku? Semua karena kamu, wanita ini. Lepaskan aku. Kalau tidak, Jiang Jiansheng tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Benarkah? Sudah di ujung maut, masih berani keras kepala ya? Kamu pikir hari ini kamu masih bisa melarikan diri? Kamu Piper Jiang Jiansheng masih punya kesempatan untuk menemukanmu? Aku beritahu yang sebenarnya. Kali ini juga bukan aku yang mengatur.
Bukan aku yang menangkapmu dan membawamu ke sini. Apa maksudmu? Kamu harus tahu, orang yang ingin kamu mati itu banyak. Kamu tidak takut ketahuan? Takut? Sejak hari kamu membuatku tercemar nama baik. Aku sudah tidak takut apa-apa lagi. Cepat lepaskan aku. Kau tidak, Jiang Jiang, tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Benarkah? Jiang Jiancheng itu apa sih? Begitu aku berkuasa, yang pertama akan kuhancurkan adalah keluarga Jiang. Apa permusuhanmu dengan keluarga Jiang? Hahaha. Coba tebak. Wajah ini terasa sangat familiar. Sepertinya pernah kulihat di foto keluarga Jiang Cheng. Kamu adik Jiang Cheng? Siapa yang mau mengakui dia sebagai kakakku? Kalian semua satu keluarga, segala masalah bisa diselesaikan dengan baik. Hahaha, dulu si tua itu. Untuk Jiang Jiancheng mengusirku ke luar negeri selama puluhan tahun, aku akan merebut kembali keluarga Jiang. Dan semua yang hilang dariku. Zhang Yuan. Aku punya cara untuk membantumu, Luing. Dia adalah anggota keluarga Jiang. Keluarga Jiang pasti tidak akan tinggal diam melihatnya. Kita bisa menjadikannya umpan. Lalu memancing Jiang Jiancheng keluar. Terakhir, kita selesaikan semuanya. Masuk akal. Aku tidak akan melewatkan satu pun. Hahaha. Kenapa belum ada kabar juga? Tuan muda, kita pasti bisa menyelamatkan Nyonya muda. Ini salahku, seharusnya aku menjaganya dengan baik. Tuan muda, Nyonya muda ditemukan. Di pabrik tua di pinggiran kota. Hati-hati. Sayang, tahan ya. Ayah pasti akan datang menyelamatkan kita. Berapa lama lagi sampai? 10 menit lagi, Tuan muda, jangan khawatir. Jangan pura-pura di sini. Aku lihat kamu. Hanya ingin menggoda Jiang Yiran kan? Jalang memang suka cari perhatian. Suemei, kita sama-sama perempuan. Kenapa harus? Aku muntah. Perempuan ini. Kenapa kamu berdarah? Katamu anak haram di perutmu. Masih bisa diselamatkan? Kamu benar-benar pantas mati. Berani sekali hamil dengan anak Jiang Jiancheng. Pantasan kalian bersama, ternyata kamu memanfaatkan perutmu. Sudah kubilang, keluarga Jiang tidak akan pernah mengizinkan wanita rendahan sepertimu melahirkan penerus mereka. Kau tidak mengerti cinta. Yang kau cintai bukanlah Jiang Jiancheng, melainkan gelar Nyonya muda keluarga Jiang. Jangan asal bicara di sini. Menikah ke keluarga Jiang adalah impian setiap wanita. Kau pura-pura suci apa di sini? Sudah kuduga kau tidak mengerti. Aku bilang kau tidak mengerti. Kau pantas mati. Anak dalam kandunganmu juga pantas mati. Kalian semua pantas mati. Tapi tidak apa, kau akan segera mati. Ah, Xiao Ying. Jiang Yiran. Kau cari mati ya? Berdiri. Jangan bergerak, Jiang Jiancheng. Aku tahu kau hebat, segalanya lebih baik dariku. Bahkan juara bela diri, tapi sayang, kau juga punya kelemahan. Baik. Apa yang kau mau? Silakan sebutkan. Kau lupa. Aku adikmu, aku beritahu. Keluarga Jiang milikku, cepat suruh orang tua itu keluar. Kalau tidak, aku akan membuat wanitamu mati di depanmu. Jangan bergerak. Jiang Jiancheng. Aku mencintaimu. Jiang Yiran, tuan dan kakak ketua, telah memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Tidak hanya itu, kau juga menyakiti satu-satunya nyonya muda keluarga Jiang. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Ying. Ayo pulang. Kenapa? Kenapa kau seperti ini? Lu Ying, apa hakmu mendapatkan Jiang Jiancheng? Suemei, aku sangat menyesal mengenalmu.
Kau sudah bangun Xiao Ying, bagaimana? Tidak apa-apa. Jiang Yiran mana? Dia mati? Itu akibat perbuatannya sendiri, sebenarnya orang tua. Berharap dia menjauh dari bisnis dan konflik keluarga. Tidak disangka dia melakukan banyak kejahatan. Kasihan orang tua, selama ini hati ayah dan ibu. Pasti juga tidak enak. Mereka sedang mengurus urusan terakhir. Lagi pula dia adalah keturunan keluarga Jiang. Kalau Sui Mei, Sudah ditangkap. anakku, Anak baik-baik saja, tenang. Selain itu, Chen Xiufen dan Lu Bo juga terlibat dalam kasus penculikan ini, ikut ditangkap. Kedepannya, tidak akan ada lagi yang ingin menyakitimu. Ah, jangan sungkan. Mau makan apa? Bilang saja. Kangen aku, kangen. Xiao Ying, ini adalah janjiku untukmu. Jiang Cheng, aku tidak bisa menerima saham sebanyak ini darimu. Aku, Sayang, ini hakmu. Kamu gadis baik. Layak disayangi semua orang. Apalagi perutmu. Semakin membesar. dulu aku janji akan membantumu mencari tahu asal-usulmu. Sekarang, sudah ada petunjuk. Orang tuamu adalah pekerja yang baik dan sederhana, sekarang sedang menikmati masa pensiun. Benarkah? Tentu. Selanjutnya, aku akan segera membawa mereka pulang ke keluarga Jiang, agar kita bisa berbakti. Baik. Jiang Cheng, aku bekerja di perusahaan. Menghasilkan uang. Lalu, membelikanmu cincin. Aku pasangkan ya. Baik. Terima kasih. Itulah rencana kreatif terbaru dari Departemen Desain. Pak Qian, ada masukan? Menurutku poin ini, Cincin di tangan Pak Jiang. Hadiah dari Nyonya Jiang, ya? Betul. baiklah, rapat selesai. Kok cepat sekali naik? Aku mau menjemputmu. Tidak usah. Aku tahu kamu sibuk kerja. Lihat, romantis sekali. Mereka tahu kamu memberiku cincin? Hehe, aku sedikit pamer. Dasar kamu. Sayang. Ini adalah grup Jiang. Oh. Tapi, cincin ini sebenarnya murah. Omong kosong. Cintamu sangat berharga bagiku. Ah, ada orang. Itu, pekerjaan sudah selesai. Cepat pergi, cepat pergi. Semoga direktur dan istri bahagia selamanya.